حياتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا بجميع ذنوب الصغائر والكبائر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين وخصوصا مؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معاشر الحاضرين والحاضرات محبين محبات hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat perlindungan, penjagaan, pertolongan dari Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini bisa kembali mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan menjadi tambahan kekuatan iman, kekuatan pengetahuan untuk lebih dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fardhi mawaqitil haji wal umrah. Jadi bab ini menerangkan tentang yaitu tempat-tempat miqat bagi jamaah umrah dan haji. Miqat itu adalah tempat di mana dimulainya niat melaksanakan umrah dan haji. Menggunakan pakaian ihram, disitulah niat dilakukan. Jadi namanya miqat makan. Jadi tempat batasan ya. Dimulainya kita melaksanakan umrah menggunakan baju ihram. Haddatsana Malik bin Ismail, haddatsana Zuhair, qala haddatsani Zaid bin Jubair annahu ata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma في منزله وله فسطة وصرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر. Jadi ada orang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi beliau bertanya. Apa pertanyaannya? Min aina yajuzu an a'tamira? Dari tempat mana? Mulai dari mana saya boleh melaksanakan umrah? Menggunakan pakaian ihram, niat umrah dan haji. Ini ada orang yang bertanya. Mulai mana saya harus niat melakukan ihram, menggunakan pakaian ihram, niat ihram, niat umrah, niat haji. Di mana saya memulainya? Nah, kemudian qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma,
beliau mengatakan, qala faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Najdin qarna wa li ahli al-Madinah dzal Hulaifah dzal Hulaifah wa li ahli Syam Syamil Juhfata. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi penduduk Najd mulai mikot dari Qarna. Jadi Dzulqarnain, dari Qarna. Mereka di daerah di Mekah. Wali ahli Madinah, dan bagi penduduk Madinah mulai dari Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini yang terkenal dengan Bir Ali. Ini yang biasanya banyak dilakukan oleh jemaah-jemaah Indonesia. Bagi yang pertama ke Madinah. Biasanya setelah dari Madinah, dari ziarah ke Kanjeng Nabi, mau umroh, sudah mau berangkat ke Mekah, jadi mikotnya di Bir Ali. Bir Ali itu dari Madinah tidak jauh, sekitar berapa? 8 kilo. Dari Madinah, nah, tidak jauh, jadi ambil mikot di sana. Niat di sana. Menggunakan ihram di sana, niat ihram di sana, niat umrah di sana. Nah, bagi jamaah haji ya, yang gelombang pertama yang berangkat gelombang pertama, yang langsung ke Madinah, tidak ke Mekah, karena gelombang pertama tidak langsung ke Mekah, gelombang pertama itu ke Madinah. Itu mikotnya nanti dari Madinah, kalau mau melaksanakan ibadah haji, mikot umrahnya itu di Bir Ali. Di Bir Ali, ya ini yang dulu bukan Bir Ali, cuman terkenal Dzulhulaifah. Nah, Bir Ali ya, dia terkenal Bir Ali. Jadi orang Indonesia ngocak Dzulhulaifah mana tak kenal, karena yang terkenal travel Bir Ali. Kita mikot di mana? Di Bir Ali. Bagi penduduk Madinah. Nah, jadi kadang kita kan umroh, kadang haji gelombang pertama ke Madinah nggak ada. Nanti Arab pun mendekat ini ke Mekah. Nah, berarti mikotnya, umrohnya menggunakan niat ihramnya di Dzulhulaifah, yaitu di Bir Ali. Nah, wali ahli Syam, dan bagi penduduk Syam di Al-Juhfah. Nah, di Al-Juhfah. Nah, di bodoh pun ditentukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tempat-tempat mikot lagi. Nah, bagi yang terkenal tempat-tempat mikot ini sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau di Mekah ada, yaitu di Tan'im. Tan'im ini tempat mikot yang paling dekat lah dengan Masjidil Haram. Jarak sekitar 6 kilo bagian utara Masjidil Haram ya. 6 kilo itu dari Kainto Kapongan, Panci Kapongan, sekitar Panji ini. 6 kilo Kapongan, sekitar Kapongan Panji. Itu jarak dari Tan'im ke Mekah, ke Masjidil Haram. Lokasinya di Mekah, di dekat Masjidil Haram. Biasanya ini yang banyak dikunjungi oleh jamaah umroh. Jadi mikotan yang kasa, apa semak. Jadi mau senang ngelaksanakan umroh libelian, modalnya banyak, kemudian kuat fisiknya, tulus niatnya, di libelian ke Tan'im. Karena kalau ke Tan'im kan ya walaupun dekat kan butuh biaya. Biayanya naik taksi atau naik kendaraan yang lainnya. Ya, modal labuk banyak yang umroh libelian. Nah, dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Tan'im. Kemudian di Mekah ada lagi, yaitu di Hudaybiyah, agak jauh dari Masjidil Haram. Tempat di mana perjanjian Nabi, yaitu di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, agak jauh ya, ya lumayan jauh nih, puluhan kilo nih kan di Hudaybiyah. Ada di Ja'ronah, orang mengatakan Ji'ronah, ada. Jadi banyak tempat-tempat aneka.
Kemudian bagi gelombang kedua misalnya, dari Indonesia yang haji, bisa dimulai menggunakan pakaian ihram dari asrama haji Surabaya. Dari asrama haji. Bisa sudah. Tidak apa-apa keputusan MUI ini kan bisa diperbolehkan. Tetapi dengan catatan apa? Dengan catatan sudah harus menjaga diri, tidak boleh melakukan larangan-larangan itu ihram dan haji. Tak boleh. Jadi orang kalau sudah menggunakan pakaian ihram niat, ya berlaku sudah larangan. Nah ini yang berat. Berat. Orang lebih memilih denda daripada dia menggunakan pakaian mulai dari awal ihram. Ini kan mulai niat ihram ya nikah, tidak boleh tidak boleh apa? Ya tidak boleh nikah, umroh larangan nikah tak boleh. Sabun umroh tidak boleh berbicara ini pokoknya larang. Coba tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh nikah tak boleh. Suruh kuat dari asrama haji berapa? Tak usah takar berhari-hari sehari ini butuh tak bisa sikat namanya sikat gigi. Kalau sikat gigi pakai odol tak bisa karena ada wanginya. Lagi tak bisa mandi pakai harum sabun tak bisa. Tangku celana dalam tangku ini pokok geri kawan tangku kalam pini kecolok bersemacamnya. Nah suruh kuat jarang nih. Orang yang memilih pakaian ihram dari asrama haji jarang. Jadi mending orang bengok nyempeli wajar dan jarang. Ya ada ulama-ulama sejat kiai-kiai ulama sejat tawadu, sejat ongkuan. Nah, berani. Ya 1001 lah bisa dihitung. Ya nikah banyak tempat-tempat itu semua. Artinya apa? Orang melaksanakan ibadah ini ada penentuannya, ada tempatnya, ada startnya untuk melakukan niat. Ini sebenarnya apa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW diperintah, inilah titik kebersamaan kita melaksanakan ibadah. Jadi ibadah umroh dan haji itu yang penting apanya? Kebersamaannya. Yang penting kebersamaannya, yang penting kekompakannya, yang penting persatuannya. Kenapa? Karena orang jamaah haji dan jamaah umroh itu disatukan di Makkah Al-Mukarramah. Jadi penyatuannya yang penting. Kuniat terbaik apa? Tak bersama pada tempat tak. Ada titik kita berangkat, ada titik kita berkumpul, dan ada titik kita berakhir. Nah ini pada tempatnya. Jadi tak bersama ada penentuannya. Nah ini jadi ini yang paling penting makna yang untuk kita terjemahkan dalam kehidupan, yaitu disatukan kita melalui ibadah umrah, melalui ibadah haji. Makanya orang ibadah umrah, ibadah haji tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh dendam kemarin, tidak boleh benci, tak boleh musuhan, tak boleh bicara coba. Karena ini dimulai dari titik berkumpul kebersamaan dan diakhiri dari titik kebersamaan juga. Timon mari kalau panjenengan dari kenikah niat tak paksa langsung ke kamar. Niat apa? Langkah yang kedua tawaf kalau di Masjidil Haram. Tawaf itu kita diajari oleh Allah dan Rasulnya untuk kita menyatukan semangat tauhid dan kebersamaan. Aleng-leng 7 kali putaran di Ka'bah dengan arah yang sama. Tak ada orang itu kalau tawaf tidak ada yang berlawanan, tak ada, pasti sama. Ya, pasti sama, wan. Tak mungkin ke kanan, pasti ke kanan, semuanya. Nah, pejabat semuanya, rakyat bawahan semuanya, umroh ketika tawaf, haji ketika tawaf sama pasti. Nah, inilah kebersamaan yang diajarkan. Makanya melalui tadi titik niat tadi. Nah, makanya orang yang umroh dan haji niat mikot jadi ke tempat. Tapi kita menyatukan niat. Walaupun niat bisa di mana-mana kan. Benar makin niat, tetapi itu ditentukan apa kebersamaan yang baik.
Kan bisa macam-macam dari kanjur, dari jompo, niat pun bisa, tapi tidak cukup. Nah, jadi butuh yang namanya miqat, tempat untuk berniat. Inilah pesan sebenarnya, pesan moral dari ibadah haji dan umrah adalah menciptakan kebersamaan. Kita sadar butuh kebersamaan, kekompakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya ibnu Bishr. Haddatsana Syababatu an Warqa'a an Amri ibn Dinar an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Jadi hadis ini dari jalur Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu apa? Sepupunya Nabi, putra dari pamannya Nabi Al-Abbas. Berarti putra dari Al-Abbas berarti ya sepupunya Nabi, sepupunya Nabi. Nah, sepupunya Nabi, ya sepupunya Nabi. Nah, kemudian qala, beliau berkata, Kana ahlul Yaman ya'ujjuna, kala ada ahlul Yaman, penduduk Yaman di Timur Tengah, di Yaman. Ya'ujjuna, dia melaksanakan ibadah haji, wala tazawwaduna, dan dia tidak membawa bekal. Yang dimaksud bekal apa? Bekal fisik, bekal zahir. Kenapa? Bekal makanan, bekal uang, nikah. Jadi penduduk Yaman nikah, entar ibadah haji tak ngibawa bekal, tidak membawa bekal, ya cukup kendaraan itu sudah dengan dengan kuda dan sebagainya. Dia tidak bawa bekal, tak ngibawa PC, tak ngibawa kakanan, tak ngibawa minuman. Dia tidak membawa bekal. Nah, kemudian wa yaquluna nahnul mutawakkilun, dan dia mengatakan, kenapa? Aku bertawakal kepada Allah. Jadi penduduk Yaman nikah ke Mekah dari Yaman, jauh nikah dari Yaman. Yaman ke Mekah, anika tak ngibo spesial pun uang. Bukan tak ngibo. Dia cukup, aku bertawakal kepada Allah. Engkau nyerahaki ke kafi ke Allah. Ibadah haji. Engkau tak ngibo apa aja. Kemudian fa'idha qadimu Makkata, setelah tiba di Mekah, orang yang saya tak ngibawa bekal kan nikah. Nah, sa'alun nas, dia mau minta-minta ke penduduk Mekah. Dia tak nyaman dia. Ngaku tawakal king tak minta, mata kora kasih lain. Mau orang tawakal, dia tak usah ngakan je menengah kau tawakal. Ini kan ngaku tawakal, saya tawakal. Yang bisa ngoban. Oh, tak ngibo sango dia tawakal ke Allah. Tidak dapat ke Makkah, lapar tak minta. Ngatompes akan lain. Meminta-minta. Nah, kemudian fenomena ini, peristiwa ini, fa anzalallahu ta'ala, jadi Allah menurunkan firman-Nya. Kemudian Allah berfirman melihat peristiwa itu. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nikah Al-Quran. Jadi Allah nikah merespon problematika umat. Al-Quran itu jawaban dari persoalan umat. Jadi ayat nikah turun ketika orang-orang Yaman tadi tawakalnya tak pati sepak, tak pati tepak tawakalnya. Tawakal boleh dianjurkan, tetapi ada tempatnya, ada standarnya tawakal itu. Nikah tak pati kokoh tawakalnya. Ngaku tawakal kita minta orang lain, benih tawakal. Orang tawakal tak ngebido itu langsung ibadah ke Allah, lapar nyaman tawakal. Nikah tak pati tawakal, kita minta dia. Oh, berarti mata orang kasih lain. Tak ngibur bekal. Makanya Allah berfirman, apa kata Allah? Wa tazawwadu. Bawalah bekal. Jadi orang entar ke Mekah ibadahnya bisa
Maksud apa? Mari tak keleleran dan kelaparan. Bawa sango. Maksudnya sango apa? Sango fisik. Benih nyango tasbih malolo. Ngakana tasbih. Nyango apa? Oh, cokok tasbih. Wah. Iya, mun jamaah umroh. Bi haji. Jamaah umroh haji sabaro-sabaro. Mun jamaah umroh full ditanggung oleh PT. Tak nyambi sango, tak apa-apa. Ya orang puasa cek le-mele. Kancan mele minyak, ya tak usah le-mele aja. Tawakal Allah. Tak usah minta kau. Tak usah minta, mun tak di sango. Kau tu sadar diri. Nah, ngakan pakun, ngakan mun jamaah umroh. Apa? Ditanggung PT. Karena include dengan pembayaran. 3 kali. Sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. 6 kenyang ada rut. Nah ada mikana, ada buah-buahannya, ada susunya, macam-macam. Meskipun tidak cang uang sepeser pun 1.000 rupiah, 100 rupiah, nah kan bakal menjadi umrah ditanggung pergi pulang pergi. Ya kita tak leja. Oleh apa tak ada, tak leja, tak nyampe sango, cocok ke nikah. Nah makanya penting juga bekal. Nah, ini kan. Jadi orang tawakal itu harus total mengaku tawakal ke Allah, lapar cek minta. Tak ibu buat magawat nih kan penduduk Yaman nih kan dari Yaman buat magawat, kenapa? Mengaku tawakal. Doa kata minta tak kok lapar. Oh, benih tawakal dia. Menyaman dia. Nah nikah. Oleh karena itulah Allah ada buat tazawwadu. Bawalah bekal. Makanya salah satu syarat dari haji ke nikah harus memiliki kemampuan yaitu perjalanan dan pulangnya. Kemampuan fisik, kemampuan rezeki, modal dan sebagainya. Ke nikah bekal. Penting bekal ke nikah. Tak ngakan aja nikah penting. Nah, karena versi dulu anika lambo. Ini kan tak dikoordinir jadi orang-orang Yaman kakak desa lah pokoklah umroh, pokoklah haji. Mon mungkin kan sudah dikoordinir oleh pemerintah nyetor kat bank. Mon lambok ni kan tak nyetor lah jalan TV. Jalan TV maksudnya lapar tak lapar ditanggung sendiri. Lah ni kaki. Mon mungkin kan sudah dikoordinir lah. Pokoklah mon pamajar karena panjaman sudah daftar ke Kementerian Agama, ini ditanggung. Tapi biasanya kalau ibadah haji tidak seluruhnya. Maksudnya 40 hari tanggung punten. Biasanya berapa hari Kementerian Agama menanggung makannya. Kekurangannya cari sendiri. Mau ibadah haji. Makanya fotonya mau ke haji, bawanya sangon lagi ya. Minta makanan jatah dari kementerian. Ya mau libur apa? Tak apa aja. Nah, bukan yo nyari halalan dengan nyari kan banyak halalan lagi banyak orang yang sotako ya tak minta ya nah kan namun terus tak minta gila nyango bawa bekal secukupnya. Nah berarti Allah merespon peristiwa itu. Nah wa tazawwadu carilah bawalah bekal fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi ditutup oleh Allah, dipertegas. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maksud apa? Pentingnya ngobres, pentingnya ngopesek, tapi si paling penting perjalanan suci nyango takwa. Takok siapa tak coba, takok selecanian, terus banyak berzikir kepada Allah. Karena fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi artinya apa? Penting juga bekal fisik, tapi yang paling utama batin takwa kepada Allah. Sebab orang yang tak takwa kepada Allah gak bisa ngicok deki. Kan banyak juga cok kira nang Mekah Madinah tidak maning.
Tompas sekian dan menanu namanya manusia kuspokus pas sabok dengan buat ada. Jangan sampai. Nah, kenapa? Karena kadang kita ke sana tidak membawa bekal takwa. Coba-cobaan orang. Kita kadang coba-cobaan, nikah dan sebagainya. Kadang apa? Ya sangonya tidak takwa kepada Allah. Dan ini tak penting. Contoh misalnya sango fisik banyak. Kan banyak kan? Nyawa pesek. Deba gak bisa yang ditunggui, yang ditunggoni candring coba, candring matur dengan seedente anika bukan panggilan adzan, bukan bukanya masjid, tapi seedente bukaan toko. Napa abadun coba karena jat niat dari kanja abadun coba itu niatan tidak bersedekah takwa. Itu lainnya banyak nyerbu masjid ni kan jo toko masuk pada korodon. Pokoknya pasar katanya. Pasar apa ya? Si pasar ya di Mekah saya muda si katanya ka travel lah ka menjamak haji kan di mau dekin pangaran nanggo sebelum ihram antara nggak dekin banyak leo-leo lain nama tepak sepak dengan Masjidil Haram apa jam jamaah rian je kenapa atau kutuku lah ini kan yang mana tidak membawa bekal takwa mon pesenonya tapi bekal takwanya tidak dibawa jadi pas tujuan lain entar ke Mekah benih ibadah tapi kulaan bas ya kulaan bangga apa ini mulai naik oleh hambal guys mungkin antara oleh hambal antara ke Mekah cengkan banyak sopi COD lah sopi kurang biar kon melena apa makin sebodin dengan Mekah beda cengarwa benih napa nyaman kenangan benih produk orang Mekah hambal dari India paling banyak dari nikah tak ada orang Mekah Madinah saya kawai hambal tak nak kawai hambal ada di sana namanya perusahaan hambal tak ada songkok saya bandingkan benih orang Mekah saya kawai dari luar semuanya cuman orang karena modern Mekah sih yang dari mana ya bagus, tidak apa-apa, mafhum. Tapi kalau lupa keluar dari niatan awal, man hajja lillah. Nah, keluar dari niatan awal, man hajja lillah. Barang siapa orang yang haji karena Allah. Nah, jadi niatan utama adalah Allah. Walillahi hajjul baiti. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi ada karena Allah. Ayat lain wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurna haji dan umrah lillah karena Allah. Ini kan niatan yang awal. Tidak boleh lupa. Silakan benita oleh belancet silakan. Tapi niatanlah atau niatan sepak karena Allah. Lah ni kaki. Namun kira mengorbankan mana solat berjamaah, mengorbankan kekhusyuan ya diutamakan dulu jamaah. Cek lakon di selain makana gele etotot ben Allah silakan bawa bekal tapi cek lupa fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kata takut ke Allah, kata lembur ke Allah. Ledeka kadang mentakwana tak ikibo bekal lah. Tidak banyak pesele meleh pas sombong pas. Mare moleh pas sombong pas pamer pas. Oh, adika berarti takwan tak ikibo king banyak sangona. King sango takwana tak. Puru dari anu orang mau mak lain tanang jadi koning ya le ada pak geleng ngarep punya lah dia mentah anu tak kira larang ternyata emas ya sih ketemu mana kok sih nggak ada kayak keru mana beni pamer keru mana
lain ya apa kolek celeng dari situ Bondo Arya tak ada ke situ Bondo mana kolengnya kalian sih. Anak Pak Bo banyak emas banyak tak tahu cik sampai dulu pasang topes dengan cengah ki biasa daripada enjo emas jual boleh tak ada ruang saya kakak apa ki dan pamer tak oleh arwah nyaman bekal takwa nah tak oleh orang mulai ke haji tambah sombong cerai tak oleh lah ani kenapa mak etoro kenika karena bekal kenika kotuba dan eden. Ternyata ada hadis lain yang nikah menarik nikah bukan bagi orang-orang yang mau umroh dan haji. Tanya bersahabat, ya Rasulullah, apa tanda-tandanya orang itu umroh haji itu mabrur? Apa kata Rasulullah? Nikah menarik. It'amut ta'am wa tibul kalam. Nah, kata Rasulullah SAW, it'amut ta'am orang seumroh haji na mabrur jadi ya it'amut ta'am. Dia senang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Coba. Watibul kalam. Dan dia berbicara dengan indah dan sopan serta baik. Coba. Rasulullah tak jawab, oh orang saya umrona, saya hajina mabrur. Selebur solat malam pun. Dia tak ada kanjeng Nabi. Tak ada bukan nikah. Tapi Rasulullah ada bukan it'amut ta'am. Orang si umroh mabrur, haji mabrur, lampuk orang. Lampuan kaure. Mun beda napa sekelaparan ibri kini kata anda. Karena mun beda orang umroh haji dari Mekah Madinah cerai tak pate umroh, tak pate mabrur jadi tak tahu napa lagi. Nah, kengpon cak nilaian orang. Kini kata oleh kebaikan nilai orang, nilai apa? Sekian orang saya kata arwah mulai dari apa makbul cerai arwah tak mabrur tak oleh dia tak oleh nilaian orang anika standar untuk menilai dirinya sendiri. Nah, makanya mun si pernah ke umroh ke Mekah dan Madinah haji ke Baitullah tengku engkau mulai sebelum bersamarina haji umroh tambah cerai apa tambah lampur tambah cerai tak ada mabrur elang lampur boleh ini kata karena debun kanjeng Nabi kan enggak kena. Jadi bonus ahli Quran bani kanjeng Nabi kan tak ada bu. Apa tanda orang si mabrur. Lebur jaga malam pun dan langsung it'amut ta'am. Dia sering membagi-bagi makanan kepada orang. Nomor 2, tibul kalam. Dia selalu berbicara baik, berbicara fokus. Tak bersetuan, tak ngosokan, tak cacian, tak cak ngocak. Lenika. Lenika harus dijaga lisan. Ini keseberagi mau ke kula berpanjenengan aneka pataka hajat ke Mekah dan Madinah taretan kita siampun depak umroh haji ke Baitullah moga-moga mabrur moga-moga bisa teti pelajaran dalam kehidupan tambah fokus tambah sepak tambah ngerti ke Gusti Allah tambah semak ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang terakhir pada pembahasan pagi hari ini. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal untuk ke Makkah Madinah adalah takwa. Cuman tidak menutup diri kau ibu bekal fisik. Tetapi yang paling penting adalah bekal takwa. Semoga kita mapolong andi bekal kedua-duanya genika sehingga bisa dapat ke Makkah. Karena mau polong makin bekal saya pertama dulu papolong dulu bekal saya pertama modal lah dulu papolong dekian sambil ditata takwanya dipelajari dan dipermantap lagi di dalam hati. Tidak pak pas panggil buat Allah nyaman modal lah beda takwa dan apa depak ke Mekah Madinah insyaallah berangkat dan pulangnya secepat diridhoi dikawal dibimbing oleh Allah Subhanahu. Muka pataka hajat saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل وسلم على النبي خير الآلام. زرنا مكة والمدينة محمد عليه السلام. يا ربي صل وسلم على النبي خير الآلام. زرنا مكة والمدينة محمد عليه السلام. يا ربي صل وسلم على النبي خير الآلام. زرنا مكة والمدينة محمد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.